لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang terbesar yang dimiliki seorang mukmin setelah keimanannya adalah Allah memberikan umur, memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada dia untuk melewati hari-hari yang memiliki keutamaan. Pada kesempatan kali ini kita berada di awal bulan Sya'ban, bulan yang terdapat keutamaan di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu min Sya'ban." Saya tidak pernah melihat engkau berpuasa bulan dalam setahun seperti engkau selain bulan Ramadan, seperti engkau di bulan berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya Usamah bin Zaid bertanya kenapa engkau banyak sekali puasa di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala dzalika syahrun yaqfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban adalah bulan yang manusia lalai di dalamnya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan haram tentunya dimuliakan bahkan dari masa jahiliyah. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang mulia bagi kaum muslimin. Sya'ban di antara tengah-tengahnya dan manusia lalai terhadapnya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan dia adalah bulan diangkatnya amalan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka saya ingin ketika diangkat amalan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan
berpuasa. Maka hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan kenapa Nabi Muhammad SAW perhatian dengan bulan Sya'ban. Yang pertama adalah karena itu adalah bulan lalai. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan lalai. Orang-orang tidak memperhatikannya, abai terhadapnya karena di antara Rajab dan Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa kaum muslimin konsentrasinya kepada bulan Ramadan. Ketika Ramadan ingin menghatamkan sekian dan sekian, ingin sholat tarawih full, ingin puasa full, ingin beribadah begini dan begitu. Akan tetapi ketika bulan Sya'ban, tidak latihan, tidak dimulai dengan berpuasa, bahkan justru mempersiapkan amunisi sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan harta sehingga ketika Ramadan dia bisa umrah misalnya, atau dia bisa melakukan ibadah tanpa harus bekerja. Maka inilah syahrun yaqbalun nasu anhu. Inilah kata Nabi SAW, bulan di mana manusia itu lalai. Kenapa Nabi SAW justru memperbanyak puasa ketika manusia lalai? Karena sesungguhnya jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, keutamaan itu bisa jadi karena waktu, bisa jadi karena tempat, dan bisa jadi karena sebab yang lain, bukan karena waktu dan karena tempat, yaitu karena kondisi. Kondisi ketika manusia lalai kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah yang memiliki keutamaan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda yang artinya sesungguhnya di belakang kalian nanti ada ayyam sabrin, hari-hari yang kalian harus bersabar di dalamnya. Ketika buat as-sabru bihinna mithlul qabdi 'alal jamri, bersabar untuk beramal ketika itu seperti memegang bara api. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Lil 'amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'malu bi 'amalikum. Ketika itu, ketika zaman susah, ketika manusia pada rusak, ketika manusia tidak ada yang beribadah, kalian beribadah, maka pahala mereka yang melakukan ibadah tadi seperti pahala 50 kali perbuatan ibadah kalian. Dan ini yang dihadapi adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian sahabat bertanya, 50 kali pahala mereka atau 50 kali pahala kita wahai Rasulullah? Bal khamsina ajrikum, bahkan ajru khamsina minna aw minhum, bal ajru khamsina minkum, justru 50 kali pahala kalian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa demikian? Kata Nabi Muhammad SAW, innakum tajiduna 'alal khairi a'wana wa la yajidun. Kalian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika melakukan kebaikan banyak penolongnya, banyak hal-hal yang mendukung, kondisi dan teman-teman mendukung, akan tetapi mereka tidak. Mereka susah untuk melakukan ibadah, makanya satu kali ibadah mereka sebagaimana 50 kali ibadah kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa ketika kita beramal di bulan yang dilalaikan manusia, maka itu adalah amalan yang utama. Kemudian yang kedua adalah kenapa Nabi konsentrasi di situ? Karena kata Nabi Muhammad SAW, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Karena hari atau bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan kepada Rabbul Alamin. Dan saya ingin ketika saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Kemudian sebab yang berikutnya, yaitu adalah bulan Sya'ban, bulan yang terdapat maghfirah khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yutalli'a fi laili nisfi min Sya'ban fayughfaru jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pada malam nisfu Sya'ban, melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka seluruhnya diampuni kecuali orang yang musyrik dan orang yang berseteru dengan saudaranya. Dan yang disebutkan
bahwasanya setiap Senin dan Kamis diangkat amalannya. Setiap Senin dan Kamis diangkat amalan dan diampuni seluruh kaum muslimin. Illa rajulan, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali satu orang, kana bainahu wa baina akhihi syahna, antara dia dan saudaranya ada permusuhan. Kata Nabi Muhammad SAW, anziru hadaini hatta yasfaliha, tunggu dari dua orang ini sampai dia berdamai. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bisa jadi orang yang dari 3 tahun yang lalu dia sudah melewati 3 kali Sya'ban, 3 kali Ramadan, 3 kali Dzulhijjah, sudah berpuasa Ramadan, sudah berhaji, berumrah. Akan tetapi ketika dia musyahid, ketika dia berseteru, memutuskan silaturahim dengan saudaranya, tidak mengajak bicara bapak, ibunya, anak, saudara-saudaranya, memutus silaturahim, kata Nabi Muhammad SAW, andiru hadaini hatta yasbaliha, tunggu dari dua orang ini sampai dia berdamai. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan 2 orang, tidak dikatakan tunggu dari yang benar atau dari yang salah, tidak. Konsep dalam Islam, ketika seorang memulai untuk berdamai, tidak kenal benar dan salah. Tidak kenal benar dan salah. Kata Nabi Muhammad SAW, laisal wasilu bil mukafi, walakinal wasilu idza qata'a wasalahu. Bukan orang yang dianggap menyambung silaturahim adalah orang yang membalas sebagaimana dia memperlakukan kita. Misalnya orang berbuat jahat sama kita, sudah kita putuskan saja karena dia jahat. Itu namanya mukafi. Mukafi kalau dia jahat, kita jahat. Dia diam, kita diam. Laisal wasilu bil mukafi, walakinal wasilu, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang ketika diputus silaturahimnya, dia menyambungnya. Kemudian keadaannya dalam riwayat yang lain disebutkan, ada orang yang sudah melakukan demikian. Ketika Nabi Muhammad mengatakan sebaik-baik kaum muslimin adalah abda'hum bisalam, ketika 2 orang bertemu, siapa yang paling pertama kali mengucapkan salam. Salam termasuk silaturahim, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak harus datang mengunjungi, tidak, salam, assalamualaikum, silaturahim. Ketika diputuskan, kemudian dia memulai salam, tapi ternyata dia malah membalas jahat, terjadi kepada seorang sahabat. Dan sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabah, sesungguhnya saya punya keluarga dekat, asiluhum wa yaqta'unani, saya sudah menyambung silaturahim, dia memutuskan. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, dan saya berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada saya. Wa ahlumu ilaihim, dan saya sudah lembut kepada mereka, mereka kasar kepada saya. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang saya berbuat, sedangkan saya sudah memulai kebaikan, tapi dia tetap berbuat jahat. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, in kunta kama qulta, kalau seandainya engkau berada seperti yang kamu ucapkan, faka'annama tasifuhumul mal, seolah-olah engkau lempar mukanya dengan bara api. Atau tasifuhumul mal, maknanya adalah seolah-olah engkau menyuapi bara api kepada mulutnya. Maka ketika orang sudah berbuat baik kepadanya terus dia jahat, maka dia akan seolah-olah dia itu sedang menelan bara api dan nanti akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, dari hadis yang kita bacakan di awal tadi, maka bulan Sya'ban adalah bulan puasa, bulan diangkatnya amalan, dan juga bulan silaturahim. Karena ketika diangkat amalan dan kita putus silaturahim kita kepada saudara kita, maka amalan kita tidak diangkat. Sebagaimana orang-orang yang melakukan pemutusan silaturahim atau orang-orang yang melakukan mukafir tadi, ketika jahat dia juga berjahat dan seterusnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini bulan yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, dengan masa. Dan ketika kita berdiri saat ini, yaitu bulan Sya'ban, bulan mulia, maka ini juga adalah masa manusia dalam kerugian. Ketika bulan Sya'ban kita tidak mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, tidak melakukan ketaatan, kita malah lalai, maka kita masuk dalam innal insana lafi khusr. Kita akan merugi, kecuali adalah orang-orang yang illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling mewasiati dalam kebenaran. Apa yang datang dari Nabi SAW dari hadis-hadis yang sahih kita sudah mendengar dan kita sami'na wa ata'na, wa tawassaw bis sabr, dan kita saling mewasiati dalam kesabaran, sabar dalam menghindari maksiat, dan juga sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.